Nah, berapa pendatang? Catatannya adalah untuk saat ini ya, catatannya adalah 19.000 pendatang yang Banyak juga ya, Mas. hadir di Kota Batam. Ini untuk tahun 2025 ini. Entah mungkin ini catatan sudah final atau belum, kita tunggu hasil liputan teman-teman gitu ya, bahwa baiklah pemirsa, bertemu lagi di program Hot News Batam Post bersama saya Putut dan kawan saya Cecep. Ucep. Putut dan Cecep. Bisa. Cep, kita mau ngomong apa, Cep? Terkait masalah dugaan korupsi, Mas, Di yang Pelabuhan Batu Ampar. Iya. Iya. Menarik kali. Apa aja, Cep? Di Krimsus tuh memeriksa beberapa saksi, Mas. Sekarang ini terus melakukan beberapa saksi. Kemarin udah. Hari ini juga ada. Oke. Jadi, tapi masih dikonfirmasi sama kawan kami. Maraton ya, ini ya, di ininya ya. Oke, menarik sekali ada dugaan itu ditindaklanjuti oleh kepolisian sehingga akan bisa jelas duduk permasalahannya ya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Baik, isu lain adalah tentang daerah aliran sungai, kawan-kawan, bahwa ya seperti yang kita ketahui kemarin sudah merebak, rupanya di titik-titik lain juga sudah ada daerah-daerah aliran sungai yang kemudian dialihfungsikan menjadi bangunan, dan ini menjadi sebuah keprihatinan bagi sebagian atau kita yang ada tinggal di Pulau Batam ini, karena bagaimanapun sungai adalah bagian dari tata kelola kehidupan kita. Kalau nggak ada sungai, ya residu dari atau limbah yang kita hasilkan nggak bisa kemana-mana ya. Berarti ada penyempitan itu, Mas? Kayaknya ada penyempitan gitu ya, karena tapi ya kita tunggu nih liputan dari teman-teman ya kan, dari lapangan seperti apa sih peta dari penggunaan daerah-daerah aliran sungai ini. Setelah Lebaran makin gendut atau makin kurus kan? Karena makan opor terus gendut jadinya. Ya. Sungai makin sempit, Mas. Sungai makin sempit, ya. Sungai semakin sempit, perut makin gendut. Ya, ternyata masalah pencernaan itu dideteksi menjadi penyakit yang muncul di saat pasca Lebaran seperti ini. Jadi Dinkes sudah memetakan hal ini, sehingga tentu saja kita sebagai orang tua dan juga mungkin ada anak-anak yang menonton acara ini juga diingatkan kembali untuk tidak kemudian balas dendam setelah berpuasa 1 bulan gitu ya. Apa-apa jadi makan, apa-apa diminum, setiap saat makan, setiap saat minum. Kalau tidak ada yang ngajak, mending tidak ada makan dan minum. Itu mungkin lebih mencegah ya, supaya tidak kegendutan. Berarti kita harus dicek kesehatan juga ya, Mas? Oh iya, kita tata kelola makan dan minum kita tetap harus dijaga gitu. Seperti juga tata kelola air tadi ya kan, dijaga ya kan. Nah, ini informasi menarik lagi setelah pasca Lebaran apa, Cep? Itu ada traffic light yang beberapa hari itu di Simpang Laluan Madani atau Simpang Jam, itu hampir 2 hari kemarin, Mas, jalannya di sebagian dialihkan karena trafficnya padam. Oh iya, jadi teman-teman kalau mungkin hari ini kita mengenalnya sebagai Laluan Madani karena ada jalan layang di situ. Kalau dulu yang orang-orang lama mungkin mengenalnya sebagai Simpang Jam ya. Di situ ada traffic light dan salah satu bagian modul modulnya itu dicuri orang. Makin kreatif apapun bisa diuangkan gitu, dan tentu saja ini mengganggu keselamatan pengguna jalan gitu ya. Lapar mungkin, Mas, yang nyuri. Belum lapar mungkin ya. Nah, isu lain setelah pasca Lebaran adalah tenaga kerja. Rupanya Disnaker mencatat ada perbedaan antara tahun ini dan tahun yang lalu
bagi pencari kerja ketika dia mengurus kartu kuning ya. Tahun ini tercatat lebih sedikit daripada tahun yang lalu. Angkanya berapa? Ikuti di koran Batam Pos atau di web batampos.harian.batampos.co.id ya. Itu 50.000 saja sebulan langganannya. Mas. Berarti banyak yang datang juga ke Batam pasca lebaran ini, Mas. Nah, berapa pendatang? Catatannya adalah untuk saat ini ya, catatannya adalah 19.000 pendatang yang Banyak juga ya, Mas. hadir di Kota Batam. Ini untuk tahun 2025 ini. Entah mungkin ini catatan sudah final atau belum, kita tunggu hasil liputan teman-teman gitu ya, bahwa tapi memang sebagai kota industri, Batam menjadi salah satu titik atau tujuan urbanisasi. Kita pun bagian dari urbanisasi, ya kan? Ya, apalagi Cep? Isu balai kolam menarik nggak? Balai kolam saat ini masih ramai hangat juga sih. Katanya ada rencana penggusuran ya, Mas. Ya, jadi warga di balai kolam yang notabene tinggal di sana itu tidak digusur karena balai kolam akan dibangun. Entah, kita belum jelas tapi ya mau dibangun apa gitu ya. Nah, kritikan untuk BW Batam yang kali ini hadir dari Ombudsman untuk melakukan memperbaiki tata kelola administrasi lahan juga ada ya. Kita punya beritanya dari Ombudsman. Tentu saja ini menjadi salah satu sajian yang Batam Pos akan hadirkan untuk koran besok, dan sekali lagi bisa dibaca juga di harian.batampos.co.id. Jadi Batam Pos sekarang ada menjadi sebuah media multiplatform yang dulunya hadir dengan satu media saja yaitu koran, sekarang sudah ada web harian.batampos.co.id, atau Anda bisa masuk dari batampos.co.id saja lalu masuk ke harian dan kanal-kanal lainnya. Juga kami bermain di media sosial yang ada di platform digital ya. Tentu saja yang kondang ya Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X atau yang sebelumnya bernama Twitter. Baiklah pemirsa, pembaca Batam Pos, sekian dulu perjumpaan kita saat ini. Tentu saja nikmati sajian-sajian Batam Pos lainnya di semua platform yang telah saya sebutkan tadi. Salam, sampai jumpa. Salam dulu. Selamat sore. Dadah.